Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Farhan dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial serta konsep stratifikasi dan penyebabnya. Yang pertama yaitu tentang pendidikan Islam. Apa sih pengertian pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu adalah proses timbal balik dari semua makhluk yang menyesuaikan diri dengan alam semesta. Menurut Yusuf Qaradawi, pendidikan Islam sendiri itu adalah pendidikan manusia secara keseluruhan, termasuk akhlak, keterampilan, jasmani, dan rohani. Sedangkan dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu sebagai suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina dan mengarahkan serta mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam segala aspek baik jasmani, rohani yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memerankan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sumber dari pendidikan Islam sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber utama yaitu Al-Quran, serta yang kedua itu dari Al-Hadis atau As-Sunnah yang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di pendidikan Islam sendiri itu terdapat dasar-dasar yang digunakan dalam pendidikan Islam. Pengertian dasar-dasar pendidikan Islam sendiri itu adalah pemahaman mendalam tentang struktur kehidupan Islam sesuai dengan kedua sumber utamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Abidin Ibnu Ruslan, sumber utama dari pendidikan Islam itu memiliki beberapa prinsip penting yang harus digunakan sebagai dasar. Yang pertama itu ada akidah, kemudian akhlak, ketiga itu ada penghargaan terhadap akal, kemanusiaan, keseimbangan, dan yang terakhir itu rahmat bagi seluruh alam. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu digunakan untuk membangun individu yang berakidah Islam, kemudian berakhlak mulia dan berpikiran bebas dengan tujuan mengarahkan dan mengembangkan potensi manusia tersebut secara keseluruhan. Kemudian ada juga tujuan pendidikan Islam, yakni ada beberapa aspek yang menjadi landasan dalam menentukan tujuan dari pendidikan Islam tersebut. Yang pertama itu tujuan dan tanggung jawab manusia di muka bumi, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian sifat-sifat dasar manusia, dan yang terakhir itu ada tuntutan dari masyarakat dan dinamika peradaban Islam. Menurut buku dari Omar Al-Taumi yang berjudul Falsafah Pendidikan Islam, ada 8 prinsip dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu prinsip universal, maksudnya itu semua aspek kehidupan termasuk ibadah, akidah dan muamalah harus dipertimbangkan saat menentukan tujuan dari pendidikan Islam. Kemudian ada aspek keseimbangan dan kesederhanaan, kemudian aspek kejelasan, aspek tidak ada pertentangan, kemudian yang kelima ada aspek realisme, keenam ada prinsip perubahan yang diinginkan, yang ketujuh ada prinsip menjaga perbedaan antar individu, dan yang terakhir itu prinsip dinamisme dan menerima perubahan. Kemudian M. Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia yang sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia yang diharapkan dapat melaksanakan pengabdian manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
Kemudian ada fungsi pendidikan Islam. Pada dasarnya itu pendidikan itu suatu proses yang berterusan. Jadi konsep fungsi pendidikan ini menunjukkan bahwa peserta didik itu harus secara konsisten tumbuh dan berkembang dari lahir hingga akhir hayat mereka, sehingga tugas dan fungsi pendidikan itu sesuai apa yang mereka inginkan. Kemudian menurut Yusuf Amir Faisal terdapat beberapa tujuan atau fungsi dari pendidikan Islam tersendiri. Yang pertama itu untuk mencapai derajat manusia yang muttaqin dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku. Kedua yaitu menggabungkan nilai-nilai ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Yang ketiga itu membuat kultur orang Islam untuk mendukung pembentukan dan perkembangan peradaban Islam. Kemudian menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Yang kelima itu ada pengembangan sarjana muslim yang mampu untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mempertahankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir itu ada pendidikan yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, fisika, kimia, musik, budaya, politik, olahraga, dan kesehatan. Kemudian setelah kita membahas tentang pendidikan Islam, kita lanjut kepada stratifikasi sosial. Untuk pengertian dari stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat itu, secara etimologi dapat diartikan sebagai penggolongan atau pelapisan masyarakat secara hierarki yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Menurut Fuad Hasan, stratifikasi sosial tersendiri itu adalah tingkatan atau pelapisan individu yang berada di posisi yang sama dalam rangkaian status sosial. Kemudian ada macam-macam dari stratifikasi sosial. Menurut Bosat dan Bill bahwa stratifikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu kelas atas, yaitu dimana biasanya dalam kelas ini anak-anak itu sudah diharapkan dapat membantu keluarganya agar dapat menjaga status mereka di kelas atas. Kemudian ada kelas menengah, yaitu tengah-tengah, di mana yang memiliki mereka itu kesejahteraan ekonominya itu dan pendidikan berada di tengah-tengah antara kelas atas atau kelas bawah. Dan yang terakhir itu kelas bawah atau lower class, di mana itu tidak, kalau bagian di kelas bawah itu biasanya tidak memiliki keinginan sama dengan orang yang keinginannya di bagian kelas atas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Terdapat beberapa faktor yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan dari stratifikasi sosial. Yang pertama itu ukuran kekayaan. Kekayaan atau baik materi atau benda itu dapat digunakan sebagai ukuran dalam stratifikasi sosial. Contohnya itu jika orang kaya yang sangat kaya itu dalam stratifikasi sosial akan berada di posisi paling atas. Kemudian yang kedua itu ada ukuran otoritas atau kekuasaan, di mana contohnya ini di mana orang yang memiliki wewenang atau berada di kekuasaan tertinggi itu akan menguasai atau berada di posisi puncak dalam lingkungan tersebut. Jadi misalnya itu seorang presiden, maka itu kan mempunyai wewenang tinggi, jadi maka presiden tersebut berdasarkan ukuran otoritas maka berada di kelas atas. Yang ketiga itu ada ukuran kehormatan. Selain untuk ukuran kehormatan sendiri itu bergantung pada kekayaan atau kekuasaan biasanya. Biasanya untuk ukuran ini sangat bergantung pada kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki orang tersebut. Ya, untuk yang standar yang ketiga itu ukuran ilmu pengetahuan. Jadi jika suatu lingkungan memiliki anggota masyarakat yang
cukup dihormati dengan ilmunya, maka orang tersebut akan berada di posisi atas dalam stratifikasi sosial. Kemudian kita lanjutkan pada konsep stratifikasi dan penyebabnya pada lembaga pendidikan Islam. Yang pertama itu tentang konsep stratifikasi. Konsep stratifikasi itu dalam masyarakat itu dapat perbedaan kelas yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat sendiri itu konsep stratifikasi saja dapat berupa stratifikasi berdasarkan kelas, etnik, jenis kelamin, atau usia. Konsep kelas menunjukkan stratifikasi sosial itu berdasarkan perbedaan pendapatan, posisi pekerjaan, tingkat pendidikan, dan gaya hidup. Rosides mendeskripsikan kelas ini dalam 5 struktur. Yang pertama itu kelas atas. Kelas atas sendiri itu biasa orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, berpenghasilan tinggi, dan memiliki kekuasaan yang dapat membuat suatu kebijakan. Yang kedua itu ada kelas menengah atas. Itu biasanya mereka itu berpendidikan tinggi dan mempunyai naluri bisnis yang besar, yang tinggi. Kemudian ada kelas menengah bawah, yaitu biasanya yang berpenghasilan rata-rata. Kemudian yang keempat ada kelas pekerja, dan yang terakhir itu ada kelas bawah. Kemudian setelah konsep tentang stratifikasi sosial itu ada tentang lembaga pendidikan. Di sini lembaga pendidikan sendiri itu yang saya bahas itu ada 2. Yang pertama itu tentang pondok pesantren, dan yang kedua itu madrasah. Untuk pondok pesantren sendiri itu ada suatu lembaga yang berasal dari kata pesantrian atau tempat santri. Komponen dalam pesantren sendiri itu ada pondok, masjid, santri, pengajaran, kitab-kitab klasik, dan kiai. Juga ada beberapa alasan mengapa pondok pesantren itu sangat penting. Yang pertama itu bahwa banyak santri yang datang dari daerah yang jauh. Jadi mengapa kok pondok besar? Karena banyak pondok besar itu yang muridnya juga jauh-jauh. Kemudian yang kedua itu karena pesantren terletak di desa. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di dalam pondok pesantren. Yang pertama itu ada wetonan, sorongan, munawarah, muzakarah, bandungan, dan majelis taklim. Kemudian lembaga yang kedua itu madrasah. Madrasah sendiri itu salah satu lembaga pendidikan Islam yang bentuknya sudah formal, yang mengatur pendidikan secara sistematis dan menyeluruh. Prosesnya pun sudah mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi sudah mengikuti aturan karena sudah menjadi lembaga formal. Namun tetap di dalamnya tetap menekankan pentingnya ajaran nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Sistem pendidikan Islam di madrasah itu tidak lagi menggunakan metode yang sama dengan pendidikan Islam, karena institusi pendidikannya itu sudah formal. Dan yang terakhir itu tentang konsep stratifikasi sosial dalam penyebabnya di lembaga pendidikan Islam. Jadi dalam lembaga pendidikan Islam itu stratifikasi sosial mencerminkan pembagian orang berdasarkan kriteria seperti nilai-nilai agama, ekonomi, dan pendidikan. Ide ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan atau mengubah status sosial individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Akses pendidikan yang berkualitas tinggi, biaya pendidikan tinggi, dan pengaruh latar belakang keluarga adalah faktor yang menyebabkan stratifikasi di pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Contohnya itu misal anak-anak yang berasal dari ekonomi rendah seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang menempatkan mereka di strata lebih rendah dibanding anak-anak yang memiliki ekonomi jauh lebih baik. Dalam lembaga pendidikan sendiri itu stratifikasi dapat mempengaruhi interaksi antar individu.
Siswa biasanya siswa yang berasal dari strata sosial yang berbeda biasanya mengalami kesulitan dalam berinteraksi. Contohnya siswa yang berada di strata bawah itu biasanya tidak mendapat perlakuan yang adil, sehingga itu dapat menghambat proses pembelajaran dan sosialisasi mereka sendiri. Yang terakhir di sini itu lembaga pendidikan Islam itu seharusnya berperan aktif dalam mengurangi dampak dari stratifikasi sosial ini, baik dengan menjadi alat mobilitas. Jadi pendidikan harus menjadi alat mobilitas sosial yang efektif, bukan justru memperkuat adanya stratifikasi yang ada di lembaga tersebut.